Mewah, kata kuncinya itu adalah ketergantungan dan keterikatan. Yang dia lihat apakah dia itu perlu membuat TPIDAK atau tidak, atau revenue konsolidasinya itu adalah 11 triliun. Ada beberapa pelaporan-pelaporan terkait dengan transaksi hubungan istimewa di dalam SPT kan. Nah, sekarang di dalam Cortex itu lebih rinci. Bersama PB Texan pasti bisa. Bapak dan Ibu, selamat datang di PB Podcast, yaitu podcast pertama PB Texan di tahun 2026. Perkenalkan, saya Lilis Kurniati selaku manajer di PB Texan, dan kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Permana Adi Saputra, di mana beliau menjabat sebagai managing partner di PB Texan, dan juga beliau aktif di berbagai macam organisasi ya, baik di level nasional maupun internasional. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan PB Texan sendiri kan kita beberapa kali ya Pak ya, salah satu service yang kita berikan ada tax consultation, kemudian juga corporate income tax return. Betul. Nah, pada saat kita berdiskusi dengan klien, mereka itu banyak yang masih mempertanyakan gitu ya Pak ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu wajib bikin TPIDAK atau enggak sih gitu Pak. Jadi karena mereka masih bingung ya sebenarnya kriteria perusahaan seperti apa yang diwajibkan membuat TPIDAK. Nah, mungkin bisa di-sharing Pak. Oke, baik. Nah, kebenaran ekspertis saya sebenarnya ini memang di transfer pricing. Jadi hari ini kita kayaknya banyak diskusinya tentang transfer pricing ya, Lis. Oh iya, betul. Jangan tanya saya yang lain ya. Siap Pak. Ya, jadi memang kita hari ini akan berdiskusi tentang transfer pricing. Jadi menyambung pertanyaan Lilis tadi itu ya, terkait dengan kewajiban transfer pricing nih. Ini pertanyaannya simple, tapi jawabannya kayaknya panjang, Lilis. Ya, boleh ya? Boleh. Kita Boleh, punya Pak. banyak waktu kan ini. Jadi kita mulai, mungkin ini dulu deh. Saya sampaikan dulu pintu masuknya ya, untuk menjadi kenapa kita punya kewajiban membuat TP documentation. Pintu masuknya pertama yaitu kita harus ada transaksi hubungan istimewa dulu. Ya berarti kalau ada transaksi hubungan istimewa kan kita harus memahami apa itu hubungan istimewa kan ya, Liz ya. Betul. Jadi memang hubungan istimewa di dalam aturan perpajakan kita gitu ya. Sekarang sebenarnya kita ngambil di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Yang turunannya mungkin saya langsung aja turunan lebih detailnya ada di PMK 172 tahun 2023 gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan hubungan istimewa, kata kuncinya itu adalah ketergantungan dan keterikatan. Itu adalah kata kuncinya. Jadi ada ketergantungan dan keterikatan. Nah, penyebab ketergantungan dan keterikatan ini apa? Nah, di dalam PMK 172 disebutkan ada penyebabnya itu ada 3, yaitu satu dari kepemilikan, yang kedua dari penguasaan, yang ketiga itu dari hubungan keluarga. Nah, kalau dari penguasaan, dari kepemilikan, itu baik langsung maupun tidak langsung minimal 25%. Jadi misalnya ada PTA memiliki PTB, kepemilikannya 50%, jelas itu adalah hubungan istimewa ya. Nah, tapi kalau ada PTA dan PTB, kemudian PTA juga memiliki PTC, tadi kan 50%, di PTC 50%, antara PTB dan PTC itu juga hubungan istimewa. Nah, begitu juga kalau PTB dan PTC ini punya anak-anak lagi, misalnya PTE dan PTD, kepemilikannya 50% juga, mereka pun PTE dan PTD itu juga hubungan istimewa. Itu simpelnya seperti itu ya, Pak. kalau dari hubungan kepemilikan. Nah, yang menarik dari hubungan kepenguasaan nih, dari penguasaan. Kalau di penguasaan ini, di dalam PMK 172 ini memang dijabarkan lebih lanjut penguasaan itu apa aja. Ya, cukup banyak. Misalnya ada satu pihak yang menguasai pihak lain, atau sebaliknya, itu juga udah disebut penguasaan. Atau ada dua pihak yang dikuasai oleh satu pihak, itu juga penguasaan. Atau disebut juga ada penguasaan dari sisi manajemen maupun teknologi. Ya, jadi itu hal yang ketiga kalau di dalam PMK 172. Atau ada juga misalnya ada satu orang yang mungkin satu orang ini dia tidak memiliki jabatan di situ, tetapi dia menguasai. Dibuktikan dengan apa? Menguasai perusahaan. Jadi dia dibuktikan dengan menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan.
Oke. Misalnya kalau kebijakan perusahaan yang ingin mau dia baik operasional maupun keuangan, beliaulah yang harus menandatangani di perusahaan ini dan di perusahaan yang lain. Maka dia menguasai, ketika ada satu orang menguasai dua perusahaan, maka ini juga dianggap hubungan istimewa. Nah, ada lagi nih yang lain. Ketika ada satu perusahaan mendeklar bahwa dia punya hubungan istimewa dengan pihak lain, maka dengan secara tidak langsung pihak yang lain itu pun menjadi hubungan istimewa dengan pihak yang lainnya. Nah, kemudian ada juga yang terakhir, itu hubungan istimewa karena secara komersial atau secara keuangan mereka memiliki hubungan istimewa. Nah, ini juga mereka mendeklar bahwa mereka memiliki hubungan istimewa, maka mereka secara penguasaan dianggap menjadi memiliki hubungan istimewa. Saya rasa kalau yang paling mudah secara keluarga ya, keluarga tadi baik satu layer ke atas ke bawah gitu ya, itu mereka tuh ke samping itu menjadi hubungan istimewa. Jadi pintu masuknya dari hubungan istimewa dulu. Nah, ketika dia udah punya hubungan istimewa, maka baru masuk kita ke kriteria. Nah, kalau kriteria mundur dikit dulu nih. Kita mesti jelasin dulu mengenai Tipidok karena ternyata kriteria Tipidok itu berbeda-beda ya. Jadi kalau di Indonesia sejak PMK 213 tahun 2016, Indonesia sudah mengadop dari OECD, TP documentation itu ada 3 macam ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin membuat Tipidok, kalau zaman dulu dibilang Tipidok udah tahu kita, oh satu macam. Nah sekarang Tipidok ada 3 macam. Tipidok yang pertama kita sebut dengan atau 3-tier TP documentation. Nah, itu yang pertama adalah dokumen lokal atau local file ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah dokumen induk atau master file, dan yang ketiga adalah laporan per negara atau kita sebut juga adalah CBCR, country by country report. Nah, dari ketiga ini punya kewajiban yang berbeda-beda. Kalau untuk dokumen lokal dan dokumen induk, ini kewajibannya sama nih, satu nih ya, kriterianya sama maksud saya. Kriteria untuk dia harus menjadi punya kewajiban membuat dokumen induk dan dokumen lokal. Agak berbeda mungkin di negara lain ya, di negara lain ada beberapa yang mereka punya kriteria yang berbeda-beda dengan Indonesia. Nah kalau di kita nih sama. Pertama adalah tadi seperti saya sampaikan, pintu masuknya dia punya transaksi hubungan istimewa dulu. Nah, itu transaksi hubungan istimewa baru masuk ke dalam kriteria-kriteria. Yang pertama, nah ini menariknya kalau di kita dilihat dari tahun pajak sebelumnya, Liz. Jadi bukan di tahun, jadi misalnya ada PTA, ya, yang dia lihat apakah dia itu perlu membuat Tipidok atau tidak, dia lihat dulu dari perilaku atau reporting di tahun sebelumnya. Dilihat apakah di tahun sebelumnya dia punya penjualan ya yang lebih dari 50 miliar. Ya. Penjualan ini tidak harus ke afiliasi. Mau ke afiliasi atau dia jual juga ke independen, sepanjang dijual 50 miliar dan dia punya transaksi hubungan istimewa, maka dia sudah wajib membuat dokumen induk dan dokumen lokal. Ya. Nah, yang kedua, itu yang dia lihat adalah apakah punya transaksi barang berwujud. Ya, barang berwujud, baik ini pembelian maupun penjualan barang berwujud yang minimal 20 miliar. Ya, dengan angka 20 miliar. Nah, ini yang menjadi patokan. Tapi ini hanya untuk kepada pihak afiliasi. Kalau ini, kalau tadi kan penjualan itu tidak hanya ke afiliasi, kemana aja, jadi dia punya revenue. Kalau ini terkait dengan afiliasi, pembelian maupun penjualan minimal 20 miliar. Nah, yang ketiga, itu adalah apabila ada transaksi lainnya. Jadi misalnya transaksi apa? Ada pembayaran jasa, gitu ya, ada penerimaan uang dari jasa, kemudian juga ada pembayaran bunga, gitu ya, atau penerimaan bunga, itu juga menjadi indikator. Itu minimum 5 miliar. Tetapi ini juga hanya ke pihak afiliasi. Nah, kembali lagi ini dilihat juga di tahun yang sebelumnya ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi dua tadi baik ada 3 mulai dari penjualan yang 50 miliar itu tahun sebelumnya, kemudian kita lihat juga untuk penjualan maupun pembelian
barang berwujud kepada pihak afiliasi, khusus pihak afiliasi minimal 20 miliar, itu juga dilihat dari tahun sebelumnya, begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara untuk begitu juga untuk terkait dengan transaksi lainnya yang 5 miliar, minimal 5 miliar, itu juga untuk ke pihak afiliasi saja dilihat dari transaksi tahun sebelumnya. Nah, namun ada transaksi yang dilihat di tahun yang bersangkutan, yaitu kita terkait dengan kita punya transaksi kepada pihak atau yang perusahaan ini berada di luar negeri, di mana perusahaan ini atau negara dari perusahaan ini berada, mereka memiliki tax rate yang lebih kecil daripada tax rate di Indonesia, tarif pajak di Indonesia. Nah, dari berdasarkan ketentuan PMK 172 tahun 2023, apabila ada transaksi dengan perusahaan yang berada di negara yang tax rate-nya lebih rendah dari Indonesia, berapapun nilainya, maka kita sudah memiliki kewajiban untuk membuat TP documentation tersebut. Ini untuk kewajiban di dokumen induk maupun dokumen lokal. Itu yang kriteria yang harus dilihat oleh wajib pajak ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti harus perhatikan nih ya mengenai kriteria-kriteria tersebut gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah laporan per negara. Tadi kan ada 3 ya, dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara atau CBCR. Nah, laporan per negara ini kewajibannya adalah 11 triliun. Minimal pendapatan konsolidasinya atau revenue konsolidasinya itu adalah 11 triliun. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi perusahaan Indonesia yang merupakan induk ya. Jadi perusahaan induk, dia UPI-nya, Ultimate Parent Entity-nya ada di Indonesia. Dia punya kewajiban untuk membuat CBCR apabila mereka memiliki konsolidasi revenue minimal 11 triliun tadi, gitu ya. Nah, tetapi buat perusahaan di Indonesia yang subsidiary, bisa jadi mereka juga memiliki kewajiban. Nah, padahal kan sebenarnya kan yang memiliki kewajiban nih induk ya, tetapi bisa jadi subsidiary gimana? Nah, itu ada beberapa kriteria. Pertama, apabila misalnya di negara UPI-nya, misalnya di negara asingnya, di negara luar negerinya, mereka tidak mewajibkan membuat laporan per negara. Sehingga kadang nggak ada yang buat, ya akhirnya Indonesia sebagai subsidiary dia juga perlu untuk membuat. Wajib gitu ya, wajib Pak, membuat. Ya. Tapi sebenarnya dalam prakteknya minimal Indonesia wajib menyampaikan. Kalau membuat dalam arti CBCR-nya bisa saja dibuatkan oleh UPI-nya, tetapi di Indonesia wajib menyampaikan CBCR ini. Kemudian yang kedua, apabila Indonesia dengan negara tersebut tidak memiliki perjanjian untuk pertukaran informasi keuangan. Nah, jadi karena tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi, maka perusahaan subsidiary tersebut mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan per negara tersebut. Ya. Nah, yang terakhir adalah apabila Indonesia memiliki perjanjian pertukaran informasi keuangan dengan perusahaan tersebut, pertukaran informasi. Tapi Indonesia sampai dengan batas terakhir pada saat penelitian tidak menerima laporan per negara tersebut. Maka kalau tidak menerima, tentunya ini Indonesia mewajibkan untuk subsidiary ini menyampaikan laporan per negara. Jadi itu kira-kira kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ya. Oke Pak. Tadi juga sekaligus sudah dijelaskan ya Pak ya pihak-pihak mana yang berkewajiban membuat begitu ya. Nah, ya. betul. Dan kalau tadi juga sempat disebutkan kan CBCR report. Kita kan ada kewajiban pelaporan online ya Pak ya. Betul. Kemudian sekarang kan sudah memasuki era Cortex Pak. Ya kan untuk PPh Badan sendiri kalau misalkan wajib pajak itu tahun bukunya adalah Januari Desember, tentunya deadline lapornya kan di April. Betul. Nah, banyak juga nih dari rekan-rekan yang bertanya sebenarnya dengan adanya sistem Cortex ada efeknya nggak sih Pak dengan transfer pricing gitu? Relate nggak Pak gitu? Lagi seru-serunya Cortex ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua udah lapor ya nih ya.
terutama untuk individual untuk diperpanjang ya Lis ya. Ya, relaksasi Pak. Ada relaksasi ya. Iya, Iya. betul. Nah, jadi menarik nih memang kalau kita kaitan dengan Cortex. Memang transfer pricing itu tidak secara langsung ya berhubungan dengan Cortex ini gitu ya. Cuma memang terpengaruh karena ada beberapa pelaporan-pelaporan terkait dengan transaksi hubungan istimewa di dalam SPT kan. Nah, jadi kalau dulu ada di laporan di lampiran khusus 3A itu kan Bapak Ibu yang memang sudah familiar lah untuk membuat laporan khusus 3A itu kan ada ya kelompok-kelompok jenis transaksi yang ada di lampiran khusus 3A itu ada transaksi misalnya pembelian dan penjualan barang berwujud gitu ya. Kemudian ada pembelian penjualan barang modal gitu ya. Nah, sekarang di dalam Cortex itu lebih rinci, jadi dipisahkan. Kalau jadi pembelian dan penjualan kalau dulu jadi satu kelompok, sekarang harus terpisah. Ya, jadi pengisiannya kalau pembelian sendiri, penjualan sendiri. Kalau dulu dijadiin satu, nilainya dikelompokkan. Kalau sekarang sudah dipisahkan. Jadi Bapak dan Ibu mesti aware ya, nanti berapa penjualan, berapa pembelian itu pelaporannya dipisah. Dan untuk ini berlaku untuk semua. Seperti juga kalau misalnya penyerahan jasa dan juga kita penggunaan jasa itu juga dipisah. Begitu juga kalau kita bicara mengenai barang modal pun juga begitu. Ada pembelian barang modal atau penjualan barang modal semua dipisah. Jadi saat ini sekarang ada pemisahan-pemisahan. Itu yang pertama saya rasa perbedaan pelaporan di Cortex dan yang kedua juga terkait dengan metodologi ya. Jadi Bapak dan Ibu mesti pahami juga di dalam PMK kita di PMK 172 tahun 2023 bahwa metodologi transfer pricing itu bukan hanya ada 5 ya. Sudah sekarang ditambahkan kan ada metode-metode lainnya seperti misalnya ada CUT gitu ya, comparable uncontrolled transaction, kemudian ada penambahan juga penilaian terutama untuk jual beli saham maupun juga penjual beli aktiva tetap itu juga ada menggunakan penilaian yang dilakukan biasanya kita juga mengundang appraisal. Nah, jadi hal-hal seperti ini sudah ditambahkan. Begitu juga ada penambahan baru terkait dengan CPM dengan markup. Itu juga ada section khusus ya di dalam di Cortex ya di lampiran 10A. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mengisi juga harus berhati-hati ya. Dan karena pengisiannya juga sedikit banyak berbeda dengan apa yang sudah kita isi sebelumnya. Saya rasa perbedaan dari mereka ya gitu ya. Oke, kemudian kalau tadi dari penjelasan Pak Permana kan kita tahu bahwa hubungan istimewa, kemudian Tipidok itu kan cukup krusial ya Pak ya. Tapi berdasarkan pengalaman Bapak kan sudah di bidang ini melalang buana berpuluh-puluh tahun ya Pak ya gitu. Dan kita juga tahu bahwa DJP sebenarnya juga sudah effort kalau ada aturan baru kan mereka juga sudah atur untuk sosialisasi. Betul. Kemudian sekarang juga mereka sudah banyak memberikan info di media sosial begitu ya Pak ya. Tapi apakah masih ditemukan gitu ya Pak ya dari wajib pajak atau mungkin dari klien yang mungkin belum mengerti gitu tentang Tipidok ini sehingga mereka terlewat gitu kan karena tentunya dengan mereka tidak paham ya endingnya adalah tidak bikin gitu kan Pak. Dan mungkin bisa di sharing juga Pak resiko dari kalau misalkan Tipidok itu tidak dibuat bagaimana begitu. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih, Elisa. Betul sekali bahwa media sosial ya sekarang ini, apalagi di Indonesia ini penggunaan WhatsApp ya, atau itu sangat berguna ya. Jadi informasi itu bergerak dengan sangat cepat. Saya rasa aturan baru keluar hari ini juga bisa kita terima. Betul. Gitu kan. Sudah jadi, ada summary juga Pak. Udah ada summary, ya benar. Bahkan udah ada summary-nya gitu. Bahkan jangan-jangan aturan belum keluar, udah keluar draftnya kita udah bisa terima gitu. Gosip-gosipnya udah ada lah Pak, poin-poin penting minimal gitu ada gosip-gosipnya ya gitu ya. Indonesia ini memang berlangsung dengan sangat cepat ya. Jadi memang dengan adanya media sosial maupun juga dengan adanya messenger yang sangat di Indonesia sangat istilahnya digunakan dengan aktif itu mempercepat beredarnya informasi. Tetapi satu hal yang mungkin perlu dicermati juga misalnya contoh nih PMK 172
itu terkait dengan TP documentation itu halamannya berapa? Lebih dari 100 halaman, Liz, ya. Jadi saya rasa tidak semudah itu buat semua orang juga untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan. Ya, betul. Alhamdulillah tadi Lilis sampaikan bahwa udah membuat summary yang penting-pentingnya. Nah, itu memang sangat membantu, ya. Itu memang sangat membantu. Nah, memang harus ada awareness yang lebih dari wajib pajak dan ikut dengan komunitas-komunitas yang memang men-sharing aturan-aturan tersebut. Nah, kadang saya masih temui beberapa wajib pajak yang masih belum membuat TP documentation gitu ya, dan itu yang kita hibau. Kita berkali-kali untuk sampaikan karena dengan itu kan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak karena sudah ada di dalam aturan baik di PMK maupun juga di PP dan juga di undang-undang. Nah, tentunya itu kewajiban yang memang harus dilakukan oleh wajib pajak. Jadi satu kuncinya ini adalah kewajiban, ya. Nah, jadi kalau sampai ada wajib pajak yang belum tahu atau belum memahami dan tidak membuat, padahal aturan ini sudah diundangkan, maka harusnya aturan yang sudah diundangkan ini berlaku mengikat bagi wajib pajak walaupun mereka tidak membaca. Nah, itu sudah menjadi kewajiban wajib pajak sendiri untuk mencari tahu. Makanya jadi tadi bagus sekali pertanyaan Lilis, resikonya apa? Nah, resikonya apa dong nih kalau tidak memahami? Tentunya Direktorat Jenderal Pajak ketika misalnya terjadi pemeriksaan, mereka punya wewenang untuk menetapkan secara jabatan atas transaksi hubungan istimewa yang dia lakukan. Apakah ini sudah berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau belum, gitu. Nah, dengan demikian ketika teman-teman pemeriksa pajak menetapkan apabila sampai adanya ketidakwajaran, maka bisa dilakukan koreksi atas transaksi tersebut. Nah, yang bahayanya kalau transaksi afiliasi dilakukan koreksi, ini bisa berlaku 3 jenis pajak nih, Liz. Ini yang mesti hati-hati nih ya buat wajib pajak. Kok bisa sampai kena 3 jenis pajak? Satu koreksi, transfer pricing, kena 3 jenis pajak. Yang pertama udah pasti PPh badan ya, dikenakan. Nah, kedua, apalagi bisa dikenakan terkait dengan PPN. Kalau transaksi yang dikoreksi ini adalah penjualan, maka selain dikoreksi PPh badannya, maka akan dikoreksi PPN-nya juga. Gitu ya, kedua. Nah, yang ketiga, atas koreksi tersebut di dalam aturan transfer pricing atau di PMK 172 tahun 2023, itu maka setiap koreksi transfer pricing, gampangnya seperti itu ya bahasanya, maka akan diperlakukan sebagai DIM dividen. Maka kalau ini adalah lokal dengan lokal, akan kena DIM dividen 15%. Ya, withholding tax atas dividen tersebut menjadi kena 15%. Jadi bayangin aja, sudah kena corporate tax 22%, tambah lagi kena PPN 11%, tambah lagi withholding tax 15%. Ya. Silahkan dihitung, ditambah dengan sanksinya. Nah, ini resiko yang mungkin harus dihadapi oleh wajib pajak nih ya, ketika mereka tidak membuat, karena itu menjadi suatu kewajiban. Dan ketika Direktorat Jenderal Pajak menentukan secara jabatan, maka mereka memiliki wewenang untuk menentukan perhitungan kewajaran. Ya, walaupun nanti dari pihak wajib pajak masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding, gitu. Oke, Pak. Jadi memang dampaknya sangat signifikan ya, Pak. Betul, ya, terutama betul. kalau tadi dari tarif-tarifnya aja mungkin itu akan berdampak kepada cash flow ya, perusahaan. Betul. Gitu. Karena kan dilema kalau misalkan kita tidak bayar dulu, nanti kalah kena sanksi denda, Pak. 60% ya kan, 60% lagi. gitu kan, tinggi gitu. Aduh. Nah, jadi tapi kita juga terutama saya nih, Pak, kadang-kadang ngobrol gitu dengan klien, saya masih menemukan klien mengeluh gitu. Ini kita udah provide TP doc ya kan, lengkap gitu ya, Pak ya. CBCR udah bikin segala macam, tapi tetap dikoreksi loh, Pak, gitu loh. oleh DJP itu tetap dikoreksi gitu, sehingga kadang-kadang ya WP-nya ini pemahamannya menjadi rancu, karena kalau misalkan tidak bikin TP doc kan kita sudah tahu resikonya apa ya, Pak ya. Tapi ini bikin TP doc pun tidak menghindarkan kita dari koreksi juga, Pak, gitu loh. Jadi mungkin dari pengalaman Pak Permana ya, selama mungkin membantu klien dalam proses litigasi, bisa dijelaskan juga gitu, Pak. Sebenarnya TP doc ini
gunanya apa sih Pak gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya kita bikin juga ada resiko Iya. dikoreksi, tidak bikin juga resikonya lebih Berkoreksi. besar gitu kan ya. Benar, Ya. benar. Iya, iya. Itu pertanyaan sering kali ditanyakan oleh klien kami yang Iya. baru dikoreksi oleh kantor pajak terutama. Iya, betul. Dia bilang, jadi buat apa ya bikin TV Doc capek-capek, ternyata juga dikoreksi juga gitu ya. Betul. Buat apa nih? Udahlah mendingan gak usah bikin aja sekalian gitu. Ya, jadi pertama mungkin perlu kita cermati bahwa Direktorat Jenderal Pajak memang mereka memiliki wewenang ya untuk mereview transfer pricing documentation yang dibuat oleh siapapun ya. Transfer pricing documentation itu tidak hanya dibuat oleh konsultan, tapi wajib pajak sendiri pun juga silakan kalau mereka mau membuat sendiri silakan, itu boleh. Nah, Direktorat Jenderal Pajak memang memiliki wewenang untuk mereview. Nah, tetapi tentunya ketika mereka melakukan review atas TP documentation kita, ya terutama dokumen lokal, ya pemeriksa pajak juga harus memahami secara persis kondisi perusahaan seperti apa, delineated transaction-nya seperti apa, gitu ya. Dan kemudian bagaimana penerapan TP documentation dari wajib pajak. Jadi harusnya itu dipahami dulu nih oleh teman-teman pemeriksa pajak ya. Jadi mungkin berbeda dengan tadi kalau tidak membuat kan mereka pemeriksa pajak bisa saja langsung menetapkan secara jabatan. Tetapi kalau kita TP Doc, mereka harus wajib mereview TP Doc kita dulu. Apakah ada sesuatu hal yang kurang atau tidak tepat yang dilakukan oleh pembuat TP Doc? Begitu ya. Mereka mereview dulu. Itu step yang harus dilakukan. Sehingga sebenarnya sedikit berbeda ketika kita berbicara berbeda, bukan sedikit berbeda ketika approach gitu ya, ketika kita bicara kita bikin TP Doc atau tidak buat TP Doc. Itu satu. Yang kedua, TP documentation itu merupakan suatu kewajiban, ya. Jadi suatu kewajiban yang memang harus dibuat oleh wajib pajak. Jadi karena ini menjadi suatu kewajiban yang harus dibuat, tentunya ketika wajib pajak tidak membuat, mereka artinya tidak comply terhadap aturan perpajakan. Jadi itu dua hal yang berbeda antara dia dikoreksi dengan dia comply terhadap aturan perpajakan. Jadi dia harus comply dulu, dia membuat TP Doc. Seperti juga kita membuat SPT kan, kita buat SPT kan comply, kita membuat SPT, kita comply dulu. Perkara kemudian SPT direview oleh atau diverifikasi oleh kantor pajak kemudian dilakukan pemeriksaan, ya itu karena mereka memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Nah, begitu juga di dalam TP Doc juga hal yang sama ya. Jadi compliance dulu, baru kemudian mereka mereview ketika melihat wajib pajak atau pemeriksa pajak menilai ada yang tidak tepat dalam penetapan TP Doc tersebut, maka pemeriksa memiliki wewenang untuk melakukan koreksi atas transaksi hubungan istimewa tersebut. Nah, itu terkait dengan kita berbicara wewenangnya. Nah, begitu juga terus nih, kalau kita lanjut ke step berikutnya, kita keberatan maupun dibanding, tentu TP Doc yang kita buat ini merupakan dokumen yang sangat strong atau kuat untuk melakukan pembuktian di pengadilan bahwa wajib pajak sudah comply dan sudah membuat TP documentation. Tentu pengujiannya pun berbeda. Ketika di pengadilan pajak, hakim juga akan menanyakan mana TP Doc wajib pajak. Oh, seperti apa? Hakim pun akan mereview TP Doc wajib pajak seperti apa. Tentunya posisi wajib pajak juga lebih strong ketika dia maju ke pengadilan pajak. Dan yang terakhir mungkin ya, kalau menurut pendapat saya, bahwa TP documentation itu kan adalah untuk membuktikan bahwa wajib pajak itu sudah menjual atau melakukan atau membuat transaksi hubungan istimewa ini sesuai dengan prinsip kewajaran kelaziman usaha. Jadi itu adalah opportunity, kesempatan wajib pajak justru untuk menyampaikan kepada pemeriksa pajak atau petugas pajak bahwa kami ini sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi disitulah tempatnya wajib pajak menuangkan mengenai kondisi perusahaan, kondisi transaksinya, dan juga kewajaran dari transaksi hubungan istimewa tersebut. Jadi menurut saya itu sangat perlu harus dibuat ya, untuk menghindari resiko-resiko tadi. Ya. Oke Pak, jadi sebenarnya yang Pak Permana sampaikan sudah cukup clear ya. Memang resiko dikoreksi itu tetap ada. Betul. Tapi peluang untuk menangnya berbeda ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi winning probability-nya itu akan
semakin tinggi kalau Yes. misalkan kita satu comply Iya. karena memang ada misalkan dalam hal perusahaan ada kewajiban untuk menyampaikan TP-Doc begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nih Pak, saya wajib nih misal ya, klien wajib, kemudian mau pakai PB deh gitu. Nah, mungkin bisa sharing-sharing sedikit Pak, spill gitu ya. Poin-poin apa Pak yang perlu dicermati dalam pembuatan TP documentation? Nah, gitu. betul. Ini saya rasa untuk Bapak dan Ibu sekalian yang membuat TP documentation ini hal yang sangat penting. Ya. Pertama, yang pasti jangan lupa deadline ya. Tadi kita belum cerita sedikit ya, deadline TP doc nih kapan ya. Jadi kalau deadline TP documentation tadi kan kita bicara ada 3 ya. Ada master file, ada local file, ada laporan per negara. Nah, jadi kalau dokumen lokal dan dokumen induk itu deadline-nya adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun fiskal ya, tahun pajak ya. Jadi kalau misalnya tahun pajak Bapak dan Ibu berakhirnya di Desember, jadi tahun bukunya Jandes ya, Januari Desember, maka dokumen itu harus tersedia maksimal 4 bulan ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya harus juga sampaikan bahwa sebaiknya wajib pajak itu terlibat di dalam pembuatan TP documentation. Jadi berdiskusi dengan pembuat TP documentation ini, siapapun pembuatnya. Karena apa? Wajib pajaklah yang paling paham terkait dengan kondisi perusahaan. Wajib pajak juga yang paham terkait dengan kondisi transaksi afiliasinya. Dan ketika si pembuat dokumen tersebut mereka membuat kewajaran transaksi, nah tentunya ini harus dipahami persis bagaimana cara si pembuat TP documentation ini menghitung dan juga membuat kewajaran transaksi ini. Jadi ada diskusi-diskusi di dalam pembuatan TP doc tersebut. Begitu, Liz. Oke Pak. Kemudian tadi penjelasannya luar biasa sekali Pak. Cuman mungkin seperti biasa pertanyaan terakhir ya Pak ya, sekaligus sebagai penutup mungkin bisa disampaikan juga 3 hal penting gitu Pak terkait apa yang sudah kita bahas panjang kali lebar ini Pak. Supaya lebih mudah kalau bahasa netizen sekarang langsung aja Pak gitu. 3 hal pentingnya seperti apa gitu. Oke, ya. Jadi pertama ya tadi yang kita sudah bahas bahwa satu TP documentation itu adalah suatu kewajiban. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar harus membuat TP documentation ketika sudah masuk kriteria seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua gitu ya yang harus dipahami di dalam pembuatan TP documentation tersebut Bapak dan Ibu sekalian terlibatlah di dalam pembuatan TP documentation. Jangan itu menyerahkan kepada konsultan pajak atau siapapun yang ditunjuk untuk membuat TP documentation karena ini adalah dokumen yang akan menjadi pembuktian atas kewajaran transaksi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang terakhir tadi yang sudah saya sampaikan bahwa resiko dari koreksi transfer pricing ini berat nih, besar ya. Bukan cuma atas koreksinya diaplikasikan terhadap PPh badan, tetapi juga berdampak kepada bisa ke PPN dan juga berdampak kepada withholding tax terkait dengan dividen terselubung. Jadi 3 hal ini yang penting Bapak Ibu cermati dan diskusi kita hari ini. Semoga ini bisa menambah wawasan dan Bapak dan Ibu dan bisa membuka nih podcast PB Techsend yang 30 tahun, insya Allah kita ke depannya terus akan ada podcast seperti ini yang bisa menambahkan pemahaman Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan peraturan perpajakan dan semoga bisa juga menambah ilmu dan juga pengetahuan terkait dengan hal-hal yang terjadi secara praktikal di dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu ya, Lilis. Terima kasih banyak ya Pak ya atas penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak ya, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Permana gitu. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang mendengarkan podcast kita, harapan kami adalah ya Bapak dan Ibu bisa dapat insight baru gitu tentunya terkait dengan topik transfer pricing documentation gitu. Kemudian juga kita mau sampaikan karena kita adalah konsultan pajak yang
terkemuka gitu kan, tentunya kita juga sering sharing-sharing ada isu-isu perpajakan terbaru ya. Bapak dan Ibu bisa pantau di website kita yaitu www.pbtechsen.com, atau juga kita juga sering kok share-share info-info terkini, acara-acara yang sedang diselenggarakan oleh PB Techsen di sosial media kita, yaitu di Instagram pbtechsen.id. Oke, demikian podcast kita. See you di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bersama PB Techsen.